Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Karena dengan hati yang bahagia, yang gembira, insya Allah hidup kita akan lebih mudah. Kita lebih semangat dan kita lebih siap untuk menghadapi apapun yang tantangan yang ada di depan kita. Oke, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang apakah bisnis apotek itu bisa untuk masa pensiun. Nah, ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin pensiun dari bisnis apotek ya, atau teman-teman sudah memasuki masa-masa yang mendekati pensiun, terus kemudian belum punya ide atau gagasan. Bisnis apotek ini bisa dilirik atau paling nggak bisa dipelajari. Nah, kalau teman-teman ingin belajar di bisnis apotek, walaupun teman-teman bukan seorang apoteker, tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang bisnis apotek, teman-teman bisa belajar. Di era sekarang ini sudah banyak sekali ya yang menguraikan tentang bisnis apapun, dan kita bisa akses dengan mudah baik di internet ya, terutama di YouTube, di TikTok dan lain-lain, itu banyak sekali yang share. Nah, jadi tidak perlu khawatir teman-teman kalau kalian ingin memulai bisnis apotek, bisa belajar dari manapun. Atau kalau teman-teman mau belajar dari saya langsung, bisa juga gabung di mentoringbisnisapotek.com. Oke, pertanyaan di awal ya. Apakah bisnis apotek bisa untuk masa pensiun? Jawabannya tentu saja bisa. Karena apa? Bisnis apotek itu adalah bisnis yang relatif stabil ya di masa-masa yang baik, masa-masa yang sulit maupun masa-masa yang ekonomi tumbuh dengan baik. Aku sudah berpengalamannya dalam bisnis apotek itu mulai tahun 2001 ya. Baik waktu itu masih sebagai karyawan sebuah BUMN apotek, dan kemudian tahun 2012 aku keluar, kemudian mendirikan sendiri apotek aku sendiri. Jadi kalau di total sudah hampir 20 tahun lebih ya aku di bisnis apotek, tahu betul bagaimana naik turunnya bisnis apotek. Bahkan di masa-masa awal corona ya, itu bisnis apotek juga sempat turun drastis ya. Terus kemudian pas puncak pandemi naik drastis. Jadi seperti roller coaster ya, turun drastis habis itu naik tinggi. Setelah di pertengahan pandemi sudah mulai orang takut untuk keluar dan lain-lain, turun lagi. Jadi benar-benar bisnis ini seperti roller coaster. Dan di tengah ya seperti ibaratnya sebuah kapal yang ada ombak badai yang besar, maka sebagai nahkoda atau kita sebagai pimpinan sebuah bisnis, kita harus benar-benar membuat keputusan dengan tenang dan dengan strategis ya. Jangan sampai buru-buru ya. Ketika kita mengambil keputusan dengan buru-buru, maka kita tidak akan menghasilkan keputusan yang baik. Nah, disitulah diperlukan pentingnya sebuah pemikiran yang dan dibareng dengan pengalaman selama ini kita mengelola bisnis, dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis apotek kita masih eksis ya, masih jalan sampai dengan sekarang. Dan ini sudah mulai pulih ya sebenarnya. Dari sisi omset sebenarnya sudah mulai pulih walaupun harga naik ya. Jadi pemulihan omsetnya ini bisa jadi karena harga naik, jadi bukan karena bertambahnya pelanggan kita. Jadi mungkin pelanggan kita tetap, tetapi karena harganya naik kita sudah mulai pulih. Namun apa daya, setelah dunia usaha sudah mulai pulih, ternyata sekarang BBM malah naik lagi. Tapi kita tetap optimis ya, mudah-mudahan masyarakat masih diberikan daya beli yang cukup bagus ya, sehingga bisnis-bisnis itu masih dapat berkembang ya, masih dapat paling nggak bertahan lah dari resesi atau ancaman stagnasi dari ekonomi global ya. Nah, nanti kalau bisnis ini bisa bertahan sampai akhir tahun, mungkin pertumbuhannya akan bagus. Nah, kembali ketika bisnis apotek ini kita kelola dengan baik, dengan teliti, dengan telaten, kemudian kita pelajari ya bagaimana
eh, pola pelanggan kita, terus kemudian produk-produk yang laku, Pareto produk kita apa, terus kemudian kita selalu benahi, kita selalu berpikir apa manfaat positif dari bisnis apotek yang kita dirikan ini, nilai tambah apa yang orang beli, yang orang dapatkan dari apotek kita selalu berfokus di situ ya. Kalau kita selalu berfokus di situ, maka bisnis kita akan selalu berkembang, bertambah. Jadi bisnis kita tidak stagnan ya, tidak omsetnya segitu aja. Jadi bisnis kita itu selalu ada growth atau pertumbuhan. Misalnya ya 5% atau 10% setahun ya, bukan kalau growth per hari atau per bulan kadang kita sulit. Paling enggak kita growth dalam setahun itu ada. Itu berarti sudah lumayan bagus. Nah, untuk masa-masa pensiun, kembali ke pertanyaan, apakah pensiun kita yang akan kita dapatkan itu berapa income-nya? Nah, kalau income-nya mungkin sekitar 10 juta atau di bawahnya, itu mungkin untuk bisnis apotek yang omsetnya sekitar 100-an ya, 100 sampai 150, saya kira cukup ya untuk pensiun. Apalagi kalau omsetnya lebih. Dan ini pun tergantung dari margin dari apotek yang kita berikan ya kepada pelanggan yang mau kita ambil ya. Berapa margin kita? Ada yang marginnya bisa sampai 30%, ada yang 40%, ada yang 20%, bahkan ada yang kurang dari 20%. Ini tergantung tiap daerah berbeda-beda ya. Untuk daerah yang mungkin pinggiran kita bisa ambil margin yang di atas 30%. Tapi kalau untuk daerah perkotaan biasanya marginnya ya sekitar 20% sampai 25%. Nah, tinggal kalikan aja, kalau omsetnya misalnya 150 juta, kalau margin 20% berarti kan ada margin kotor sekitar 30 juta dikurangi biaya lain-lain sekitar paling enggak 18 sampai 20 juta ya, masih profit bersih 10 juta. Nah, 10 juta per bulan apakah cukup untuk kalian? Ya, ini relatif ya. Untuk kalau 10 juta di daerah seperti Jogja, Solo dan sekitarnya, Jawa Tengah, saya pikir sudah cukup. Tapi kalau yang di daerah Jakarta dan lain-lain ya mungkin masih kurang ya, karena biaya hidupnya mahal ya. Kalau di Jogja itu kan nasi angkringan paling cuman 3.000 masih dapat ya. Toprak 9.000 masih dapat ya. Apalagi kalau Warmindo itu ya, Indomie itu kalau nggak salah berapa tuh, 5.000 6.000 masih dapat, udah kenyang. Nah, inilah pentingnya kita memprogramkan ya, apakah bisnis apotek kita itu nanti saat kita pensiun bisa menghasilkan berapa. Nah, ketika kita sudah memplanningkan kita kira-kira menghasilkan berapa, maka kita harus mencapai target-target itu. Langkah-langkahnya bagaimana, misalnya kita mulai melengkapi barang, pelayanan mulai kita tingkatkan, terus kemudian tampilan apotek dari depan itu harus lebih bagus lagi, apotek harus lebih nyaman, bersih, mungkin harus pakai AC ya, dingin, terus ruang tunggu juga enak, nyaman, barangnya lengkap. Jadi ketika pelanggan masuk itu kelihatan barangnya bagus, lengkap, tertata rapi gitu, banyak gitu. Itu membuat pelanggan itu senang. Kemudian pelanggan disapa. Terus kalau ada pelanggan yang bertanya, itu kita berikan informasi yang sejelas-jelasnya. Itu otomatis pelanggan akan balik. Jadi ada pelanggan baru, ada pelanggan lama. Pelanggan lama kita pertahankan, pelanggan baru kita cari. Pelanggan baru bagaimana caranya ya, dengan dalam promosi ya, kita buat leaflet, kita buat promo-promo ya, misalnya cek gula darah murah gitu kan, atau kita buat promo-promo tentang pembagian nasi gratis misalnya tiap hari Jumat atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sehingga orang tuh melihat kerumunan itu kan, di situ ada apotek ternyata ya kan, untuk pelanggan baru kan. Nah, ini bisa meminat pelanggan baru. Kemudian kita update status di WA, karyawan kita berdayakan, setiap karyawan harus update status, misalnya pagi, siang, malam gitu kan, pagi, siang, sore itu harus update status, foto status di salah satu produk di apotek kita, kemudian di update. Terus kemudian
dikasih reward juga. Kalau karyawan update status sehari 3 kali nanti kasih reward. Nah, rewardnya ini apa terserah kalian, bisa berupa uang atau bisa berupa hadiah barang dan lain-lain. Oke ya, itu dulu untuk tips pagi ini ya, tentang apakah bisnis apotek bisa untuk pensiun. Jawabannya adalah bisa. Bagi kalian yang ingin belajar bisnis apotek, bisa klik link deskripsi ya di mentoringbisnisapotek.com. Biayanya 500.000. Kalian bisa konsultasi langsung dengan saya, bisa gabung di grup diskusi dengan teman-teman yang juga mendirikan bisnis apotek ya dari nol ya. Ada yang baru proses izin, ada yang sudah buka apoteknya, ada yang sudah omsetnya mencapai 100 juta dalam waktu 3 bulan. Dan itu sangat memotivasi ya teman-teman ya, ketika teman-teman gabung dalam grup itu termotivasi, oh ternyata ya dengan pengetahuan yang minim ternyata dia bisa ya, berarti aku juga bisa. Oke, itu dulu, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa jaga kondisi biar kita tetap sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.